Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil. Dalam mata kuliah analisa laporan keuangan, kita masuk pertemuan 3, stabilitas usaha. Stabilitas usaha menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usaha dan stabil. Stabilitas usaha menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usaha dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya dan akhirnya membayar kembali hutang-hutang tersebut tepat pada waktunya, serta kemampuan perusahaan untuk membayar dividen secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. Jadi stabilitas usaha di sini, perusahaan mampu untuk membayar bunga atas pinjamannya, itu dia. Plus dia mampu untuk mengembalikan hutang sesuai dengan jangka waktu, dan dia juga mampu untuk membayar dividen tanpa adanya hambatan. Prosedur analisis dimulai dengan memahami laporan keuangan, karena bentuk dan isi laporan keuangan antara perusahaan akan berbeda-beda. Anda harus memahami laporan keuangan. Di antaranya harus tahu neraca, harus tahu laba rugi. Dua dulu aja, nanti lanjut ke laporan perubahan modal dan laporan yang lainnya. Mengadakan analisa dan interpretasi dengan metode teknik analisa yang tepat untuk tujuan analisa. Metode dan teknik analisa yang pertama, A, digunakan untuk menentukan dan mengatur hubungan pos-pos yang ada dalam laporan. Yang B, bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. Metode dan teknik analisa yang pertama, metode analisa horizontal. Membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Jadi Anda harus membandingkan 2 atau lebih laporan keuangan. Misalnya sekarang tahun 2021 dibandingkan dengan 2020 dibandingkan dengan 2019. Misalnya Anda mulai 2019. Nah, itu namanya analisa horizontal sehingga dapat diketahui perkembangannya. Sama seperti IPK Anda. IPK semester 1 dibandingkan semester 2, dibandingkan semester 3, sekarang semester 4 IPK-nya. Nah, nanti kan diketahui perkembangannya tuh. Ya, perkembangannya. Analisa yang kedua, analisa vertikal. Laporan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja. Jadi yang dianalisa hanya satu periode. Misalnya 2020. Nanti dilihat misalnya kas berbanding dengan total aktiva atau kas berbanding dengan total aktiva lancar. Hutang misalnya berbanding dengan total pasipa atau nanti hutang berbanding dengan total hutang. Nah, misalnya hutang dagang berbanding dengan total hutang. Contoh yang lainnya, EBIT berbanding dengan penjualan. Itu namanya analisa vertikal, hanya satu aja, satu periode.
Teknik analisa yang biasa digunakan, yang pertama analisa membandingkan laporan keuangan. Yang kedua, trends dan kemajuan keuangan perusahaan. Yang ketiga, laporan dengan persentase per komponen. Yang keempat, analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Kelima, analisa sumber dan penggunaan kas. Keenam, analisa rasio. Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisa dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih. Yang namanya dibandingkan minimal 2. Ya, minimal 2 periode. Namanya dibandingkan. Nggak mungkin satu, kalau satu nggak ada pembandingnya. Kalau dibandingkan 2. Jadi 2 periode atau lebih. Bisa 3, 4, dan seterusnya. Minimal 2 periode. Dengan menunjukkan data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah, angka-angka nilainya dalam rupiah, nilai kas, nilai piutang misalnya dalam rupiah, lalu kenaikan atau penurunan dalam rupiah. Jadi kenaikan misalnya kas 2019 ke 2020, ada yang naik nggak atau turun nggak nilai kasnya? Lalu kenaikan dalam atau penurunan dalam persentase, dilihat persentasenya. Lalu perbandingan rasio, lalu persentase dari total. Yang kedua, tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya. Apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau bahkan turun. Jadi trennya itu gimana? Trennya tetap naik ke atas atau turun. Yang ketiga, laporan dalam persentase per komponen atau common size statement adalah suatu metode analisa untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya. Juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. Jadi per komponen itu misalnya di kas dengan total aktiva. Nah, contoh lain, hutang dagang dengan total hutang atau hutang dagang dengan total pasifanya. Contoh yang lain misalnya EBIT dengan total penjualan. Yang keempat, analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber serta penggunaan modal kerja untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. Jadi di sini sumbernya dari mana, lalu digunakannya kemana modal kerja, lalu dicari sebab berubahnya modal kerja. Yang kelima, analisa sumber penggunaan kas. Cash flow statement analysis adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau mengetahui sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. Jadi uang kasnya itu sumber dari mana, digunakannya kemana. Yang keenam, analisa rasio. Suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Contoh tadi analisa rasio tadi likuiditas. Nah, kan aktiva lancar berbanding hutang lancar dikali 100%. Jadi mengetahui hubungan aktiva lancar dan hutang lancar. Lalu tadi solvabilitas, tadi rentabilitas. Yang ketujuh, analisa perubahan laba kotor, gross profit analysis, adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor.
suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut. Nah, ini mengetahui perubahan laba kotor. Yang ke-8, analisa break-even point. Suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisa break-even ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian berbagai tingkat penjualan. Di BEP ya, mengetahui berapa sih jumlah penjualan dan nilainya dalam keadaan tidak rugi dan tidak untung. Nah, nanti kita pelajari. Analisa perbandingan laporan keuangan dilakukan dengan cara melakukan perbandingan neraca 2 tanggal atau 2 periode agar dapat diketahui perubahan yang terjadi. 2 periode atau lebih. Jadi dibandingkan. Ini analisa horizontal. Keuntungan utama dapat diketahuinya pertambahan atau pengurangan, bahwa perubahan yang besar akan terlihat dengan jelas dan dapat segera diadakan penyelidikan dan analisis lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Prosedur analisa. Sebelum menganalisa, penganalisa harus 1. Benar-benar memahami laporan keuangan. Harus tahu apa itu neraca, apa itu laba rugi, dan sebagai apa itu perkiraannya. Yang 2, dapat menggambarkan aktivitas perusahaan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, mempunyai kemampuan kebijakan dalam pengambilan kesimpulan. Jadi Anda bisa mengambil kesimpulan, misalnya rasio likuiditas kenapa 200%. Nah, yang keempat, memperhatikan perubahan-perubahan kondisi perusahaan. Teknik analisa perbandingan laporan keuangan, yaitu teknik yang membandingkan 2 laporan atau lebih. Yang pertama, data absolut, jumlah-jumlahnya dalam rupiah atau valuta asing. Jadi nilainya, kas berapa nilainya, piutang berapa nilainya. Lalu ada nggak kenaikan atau penurunan? Ini 2 periodenya, misalnya periode 2019 ke 2020, naik atau turun. Nah, lalu yang ketiga, kenaikan penurunan dalam persentase. 2019 ke 2020, berapa persentasenya naik atau turunnya? Yang keempat, perbandingan yang dinyatakan dengan rasio. Lalu yang kelima, persentase dari total. Tahun pembanding, jika 2 periode yang dibandingkan, maka tahun awal sebagai tahun pembanding. Misalnya 2019 dengan 2020. 2019 itu tahun awal sebagai tahun pembanding. Jika lebih 2 periode, misalnya 3 periode, 4 periode, 2018, 2019, 2020. Nah, maka pertama, tahun paling awal digunakan sebagai tahun pembanding. Nah, 2018-nya sebagai tahun pembanding. Yang kedua, perbandingan dapat dilakukan dengan data keuangan dari tahun sebelumnya. Jadi 2019 dibandingkan dengan 2018. 3, dasar pembanding adalah rata-rata dari jumlah kumulatif seluruh periode yang bersangkutan. Tendensi posisi, tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan yang dinyatakan dalam prosentase.
Laporan dengan prosentase per komponen atau common size statement. Yang pertama, analisa sumber penggunaan kas. Kedua, analisa sumber penggunaan modal kerja. Ketiga, analisa rasio, analisa break even. Kelima, analisa laba kotor. Analisa pembanding. Analisa pembanding laporan keuangan. Dengan membandingkan laporan keuangan akan diperoleh data tentang perkembangan perusahaan yang mungkin disebabkan pertama laba atau rugi operasional atau insidentil. Yang kedua, diperolehnya aktiva baru atau pembentukan aktiva. Yang ketiga, timbulnya atau lunasnya utang. Yang keempat, penambahan atau pengurangan modal. Kita contoh di sini. Ini analisa horizontal 2011 dengan 2012. Contoh kas 2011 8.000 rupiah. 2012 16.000 rupiah. Dari 8.000 ke 16.000, naik apa turun? Naik. Nah, berapa naiknya? 8.000. Nah, gitu dia. Saya ulang, dari 8.000 ke 16.000. Berarti ada kenaikan. Berapa naiknya? 8.000. Berapa persen naiknya? Berarti 8.000 ini yang C dibagi 8.000 yang A dikali 100%. Saya tulis di atas di sini 8.000 yang C 8.000 per 8.000, nah dikali 100%. Nah, nilainya masuk ke D. Nah, sini. Nah, gitu. Ya, 100%. Nah, jelas. Lalu rasio 2,0 didapat dari mana? 16.000 ini ya dibagi 8.000. Nah, didapat 2,0. Nah, seperti itu rasionya. Jelas ya? Yang bawah juga sama. Kita ke bawah dulu sebelum yang F. Contoh barang dagangan 2011 40.000, 2012 30.000. Nah, berarti dari 40.000 ke 30.000 turun 10.000. Kalau turun kasih bintang. Kalau tanda yang lainnya menandakan bahwa dia turun. Gitu. Contoh di sini tandanya bintang, menandakan dia turun. Berapa turunnya? 25%. Nah, 25% ini dari mana? 10.000 ini dibagi 40.000. Saya ulang, 10.000 dibagi 40.000. Didapat 25%. Ke bawahnya sama semuanya. Lalu 0,75. Nah, ini dia 0,75. Saya ganti pakai 0,75. Nah, ini didapat dari mana ini? 30.000. Ini dibagi 40.000. Nah, lalu masuk ke F. Ya, F ini. F 2011. 3%. Nah, 3% dari mana? Berarti kas ya. Nah, ini kas ini. Kas yang 8.000 dibagi totalnya.
aktiva 233.000 dikali 100%. Saya ulang, yang 3%, ini 3% dari mana, Pak? Kas 8.000. Ini 8.000 ini, dibagi dengan total aktiva 233.000 dikali 100%, didapat 3%. Nah, 6% dari mana nih? Nah, ini 6%. Dari mana? Kas 2012 berarti ya 16.000. Nah, yang ini. 16.000 dibagi 266.000 dikali 100%, didapat 6%. Contoh yang lain. Ini 32 tanah. 32% dari mana nih? 75.000, ini kan tahun 2011. Nah, 75.000 dibagi 233.000 dikali 100%. Jelas ya? Yang lainnya sama. Gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.